Ah. Halo semuanya, jadi inilah nasib iPhone 11 Pro Max selama 2 tahun gue pakai. Hancur lebur. Ya karena tangan gue yang licin banget kalau pegang barang, padahal udah dirawat dengan hati-hati tapi tetap crash juga. Bahkan belum sampai sebulan dari awal beli ya, ini HP udah cacat. Kalau ngikutin kita dari awal pasti tahu lah ya kronologinya. HP ini tuh berawal jatuh dari motor dan terseret di jalanan, dan kondisinya itu lagi gak dipakein case. Mungkin kalau jatuh biasa dan bukan di jalan gak akan retak, tapi karena di jalan kena batu kerikil ya wassalam. Seminggu dari itu jatuh lagi dari meja dan retaknya itu ngerambat sampai ke bagian frame kameranya. Nah, pas di Jakarta gue mutusin untuk pasang skin dari Exacoat biar nutupin cacatnya juga dan supaya gak tambah retak lagi, karena skinnya itu tuh kayak apa ya, ngiket si permukaan kacanya biar gak tambah melebar retaknya gitu. Dan akhir dari perjalanan HP ini pas akhir tahun kemarin. Jadi gue kan mau tahun baruan di Palembang tuh. Pas mau ke bandara gue buru-buru karena waktunya itu udah mepet banget. Gue lari dan gak sadar kalau HP ini kehempas kuat banget sampai kondisinya jadi kayak gini. Yang bisa kita lihat kalau HP ini tuh udah kayak ngembung gitu loh guys. Kayak ya HP jadul yang baterainya tuh suka ngembung gitu. Kalau HP sekarang kayaknya udah jarang sih yang baterainya sampai ngembung ya. Kalau iPhone jarang deh baterainya itu sampai ngembung, dan ya yang terlihat di sini bahwa di sebelah kirinya sini yang ngembung ini kayaknya pecahan si back glassnya itu, sedangkan di bagian kanan ini masih aman-aman aja. Jadi ya kalau dilihat dari samping nih kelihatan ya. Ya kita langsung bongkar aja ya, kita lihat kondisinya kayak gimana nih. Kita mulai dari di bagian frame kameranya dulu. Karena ini sempet udah gue intip-intip ya. Oh, aw. Dari kemarin-kemarin gue tuh kayak sayang gitu, kayak nggak tega ngeliat HP yang udah 2 tahun bareng gue bisa hancur kayak gini. Oke, kita lanjut mulai dari bagian atasnya dulu deh. Aduh, ini skin padahal keren banget loh. Tuh udah ada yang pecah tuh, nggak tahu apaan, serpihan dari kaca belakangnya ya. Ini kacanya nempel nih. Aduh, kayaknya gue rada harus hati-hati ya, karena biar pecahan kacanya. Aduh, ya Allah, nggak kuat gue ngeliatnya. Ini gue harus hati-hati nih, ntar takutnya kacanya ini. Ternyata emang pecah 1000 sini. Gue kirain sebelah sini tuh nggak ikut retak, tapi ternyata kayak gini guys. Menyeramkan. Waduh, ini sampai di bagian sini ya, sampai catnya juga hilang loh, kayak di laser gitu. Gue sering tuh lihat di TikTok orang reparasi back glassnya iPhone itu, dia dihilangin dulu si catnya pakai laser, baru dikletekin, baru dicabutin nih kaca-kacanya. Emang kalau ganti back glass itu jadi PR banget sih, karena ini tuh kaca satu-satu harus dilepasin gitu. Dan yang namanya kaca dia nggak bisa sekali angkat semuanya keangkat, enggak. Dia harus satu-satu nih kayak gini. Itu jadi makanya kalau kalian kondisinya udah kayak gini, itu pihak servis jarang mau nerima ganti back glassnya aja. Pasti disaranin langsung ganti housing aja, karena kalau housing kan ya nggak perlu back glass kacanya ini dipletekin, enggak, jadi langsung ya sama frame-nya gitu. Padahal framenya mulus coy. Ini tuh enaknya juga pakai skin ya, udah pakai case terus dipakein skin lagi biar framenya itu juga nggak lecet. Padahal pas awal jatuh
Ini tuh frame di bagian sini kalau nggak salah itu ikut ke baret juga. Tapi yang di sebelah kiri dia aman sih. Oh nggak sih, yang di sini nih berawal dari di bagian sini nih. Nah yang pecah itu berawal dari bagian kanan sini dulu. Sini garis dong kayak gini. Sampai di bagian si frame-nya juga yang ikut ke baret. Nah pas pecah kedua kalinya itu baru nyebar ke bagian frame kameranya ya. Mang sedih. Itu wajar sih ini kalau IC-nya kena ya. Ini mah udah kayak bukan jatuh lagi, tapi kayak udah kelindes mobil atau jatuh dari gedung tinggi. Oh my lord. Ya Allah, dayat. Kok bisa ya gini? Jatuh tuh bisa. Aduh, ini sih yang memang jadi PR. Pakai HP dengan bahan kaca gitu. Aduh, ini rasanya pengen gue pletekin sih, tapi ya ntar aja deh. Biarin pihak servisnya aja yang ngefix. Ini bahkan sampai si frame kameranya ngegumpal kayak gini loh. Ini karena si flashnya itu juga nggak nyala ya. Gue coba hidupin dulu ya. Tuh, kalau dinyalain nyala dia. Dan untungnya juga di bagian layarnya itu nggak ada kerusakan sih, aman. Paling ini tempered glassnya aja yang retak ya. Ini tempered glass juga retak sebelum jatuh yang terakhir kalinya. Tuh masih nyala guys. Tapi emang Face ID-nya dia nggak nyala tuh. Nggak bisa ya untuk Face ID. Dia ada notif kayak gini nih. Cellular update failed. Your iPhone cannot make and receive calls or access cellular data until it has been updated. Alias sampai bisa dibenerin tuh di bagian general ya. Terus about wifi addressnya dia udah NA alias not available. Terus networknya juga not available. Bluetooth dia ada nih serinya ya, tapi pas gue coba itu Bluetoothnya juga off tuh. Dan untuk sinyalnya juga kayak nyari-nyari terus gitu ya, padahal emang udah nggak bisa tuh bagian wifi. Nggak bisa diklik karena emang udah hancur. Kita coba kamera belakang. Tuh kamera belakang dia masih Oh jadi ini mungkin karena gerak-gerak sih. Rada digoyang-goyangin gitu. Nggak bisa juga sih. Kemarin pas gue coba hidupin lagi itu kamera depan masih normal. Waduh ini sampai nggak bisa di flip lagi dong. Yaps, beneran. Oh bisa nih. Untuk kamera depannya ini normal ya. Kemarin pas gue coba itu dia kayak kacau deh, pokoknya kayak ngeglitch gitulah, kayak kedap-kedip untuk kamera depannya. Tapi ini aman sih. Apa di mode potret ya? Karena kemarin itu di mode potret emang aman, tapi nggak tahu kalau di mode biasa ya. Nggak bisa digeser juga guys. Ya udahlah. Terus untuk speakernya dia juga rusak sih. Speaker, kamera, nih kalau nggak percaya ya. Bisa dong. Kemarin ini nggak bisa. Tuh. Ini mungkin karena goyang kali ya. Terus sekarang dia nggak bisa lagi. Ya lagi beruntung aja, atau lagi harus disenggol-senggol lagi gitu baru bisa. Ya gitulah. Kalau kondisi udah kayak gini ya, padahal wifi, data itu kan udah nggak kedetek lagi, tapi suhunya cepet banget naik tuh, nggak diapa-apain, ini udah mulai anget loh. Terus untuk volume buttonnya dia juga udah nggak berfungsi sih. Ini gue pencet volume down dan volume up, itu nggak ada slider volumenya. Tapi untuk mute silentnya ini tuh berfungsi guys. Tuh untuk slider silentnya dia berfungsi ya, aman. Tapi emang speakernya dia rusak sih. Gue nggak tahu ya kalau emang IC-nya udah dibenerin, apakah memang speakernya, Face ID, terus volume button, wifi, dan juga SIM seluler itu apakah emang bisa satu set bener gitu kalau IC-nya emang udah dibenerin. Gue nggak terlalu paham banget sih kalau udah sampai ke bagian jeroannya gitu ya. HP hancur dan gue tetap ketinggalan pesawat. By the way, itu penerbangan yang terakhir. Pengalaman akhir tahun yang sedih,
panik dan nggak tahu mau ngapain lagi. Yang niatnya pengen happy pas tahun baruan, tapi malah sebaliknya. Karena ya gue nggak bisa ngabarin siapa-siapa guys. Di situ gue cuma bawa iPhone ini dan juga iPad yang cuma WiFi only. Sebenarnya HP ini tuh masih nyala. Dia masih nyala ya, tapi untuk kartu SIM seluler dan WiFi itu nggak kedetek. Gue pastiin lagi, restart dan nyalain, tetap nggak kedetek juga. Pas gue lihat di settings about itu bahwa seluler, WiFi dan Bluetooth itu udah NA alias not available, yang seharusnya di situ ada angka sih. Yang berarti itu IC-nya kena guys. Gue coba pastiin lagi, langsung gue bawa ke servis iPhone dan bener, mereka klaim kalau IC-nya itu rusak. Nah, untuk kerusakannya itu yang pasti housing ya, udah harus ganti karena udah nggak ada harapan sih kalau mau cuma ganti back glass-nya aja, karena frame-nya juga bengkok. Waduh, berarti emang keras banget jatuhnya. Terus IC tadi, Face ID-nya juga rusak dan speakernya itu juga nggak nyala. Yang baru ketahuan itu aja sih. Sedangkan untuk biaya reparasinya untuk ganti housing itu sekitar 1 jutaan ya. Nggak tahu ori atau kagak. Dan untuk IC-nya itu sekitar 2,5 jutaan. Oh ya, kata orang servisnya ganti IC pun itu belum pasti benar. Jadi kalau emang udah ganti IC ternyata masih belum benar juga. Katanya harus ganti mesin yang harganya 3 jutaan, lebih mahal. Jadi ya nanti bakal gue update lagi lah part-part apa aja yang diganti dan beserta harganya. Karena gue harus PO dulu itu untuk PO housingnya selama 1 minggu dan pengerjaan ganti IC itu 2 minggu paling lama. Jadi ya buat kalian yang pakai HP dengan bahan kaca, berhati-hatilah, jaga benar-benar, jaga sebaik mungkin dan pakein proteksi ekstra ya. Case, tempered glass itu wajib banget dah. Karena kalau udah rusak kayak gini, biaya reparasinya itu mahal banget. Dan inilah sih kekurangan dari bahan kaca yang gak gue suka. Jadi PR sendiri karena kita harus jaga bener-bener gitu. Rawan retak kalau kena permukaan tajam. Contohnya kayak kronologi pas awal jatuh tadi tuh, yang berawal dari bagian sisi kanannya yang retak dan merambat sampai ke bagian ya, seluruhnya. Mengsedih. Jadi ya segitu aja dulu untuk video kali ini. Tungguin aja video selanjutnya yang bakal gue update mengenai HP ini juga. Dan kayaknya bikin long term review 11 Pro Max di tahun 2022 sabi kali ya. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.